Get Labs itu di dalam pemahaman saya, katakanlah universitas terbuka melalui FKIP itu mau berkontribusi terhadap peningkatan kemajuan kualitas apapun namanya gitu pendidikan di tanah air. Kemudian fiturnya juga tadi sudah dibuat secara terbuka lah, katakan seperti itu. Nah, di benak awal itu ketika Get Labs ini dirancang, itu ultimate-nya itu seperti apa dan apa kaitannya dengan Think ini? Terima kasih Prof. Gorky. Ya, GetLab itu memang media kita untuk komunikasi dengan masyarakat ya. Jadi merupakan wadah FKIP untuk bisa bahu-membahu membangun pendidikan di Indonesia. Dan mungkin di luar Indonesia juga bersama-sama gitu ya, dengan para mitra kita dari Malaysia, dari Australia gitu. Nah jadi karena tugas kita adalah Tridharma, tadi Pak Rektor sudah menyingkat sedikit, maka area yang saya maksudkan itu ya di area Tridharma kita. Jadi ada learning and teaching-nya, kemudian ada community involvement-nya untuk pengabdiannya, kemudian ada research group-nya untuk untuk penelitian gitu ya. Nah, kita sudah mulai menggalang riset kolaboratif riset dengan beberapa perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di Malaysia untuk sementara gitu ya. Nah, itu dengan begitu kami ingin menggalang kolaboratif riset dengan mereka dan kita show off melalui GetLab itu. Jadi kenapa harus show off gitu? Supaya ini bisa menjadi best practices lah dari kita untuk bisa menjadi diikuti oleh beberapa perguruan tinggi lain. Misalnya kita punya keunggulan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana sih delivery system itu dengan jarak jauh. Nah, mestinya kan kita punya best practices-nya supaya orang itu sadar betul bahwa jarak jauh itu bukan hal yang aneh, tapi hanya berbeda cara saja. Gitu. Kemudian karakter, tadi kan Prof. Tian sudah menyampaikan juga, karakter bisa disampaikan jarak jauh. Misalnya, bagaimana kalau hanya kenapa kok dalam pendidikan bahasa Indonesia misalnya, huruf Indonesia itu kok harus kapital I-nya itu. Nah itu kan secara tidak langsung kita mengajarkan apresiasi kita, kebanggaan kita kepada negara. Bikinlah kapital. Nah itu kan tidak harus tatap muka secara fisik, kan bisa dengan delivery system. Nah, kami ke depan mudah-mudahan bisa punya riset seperti itu, punya kegiatan-kegiatan yang seperti itu, dan kita show off di GetLab, website GetLab itu. Sehingga orang-orang bisa menikmati dan mungkin bisa memakainya untuk pengajaran-pengajaran pengembangan berikutnya. Gitu, Pak. Mungkin atas nama pimpinan Universitas Terbuka, apa yang Bapak Udan sebagai dekan FKIP mengatasnamakan rektor lah, karena beliau harus juga hadir tadi dengan itu. Apa himbauan Bapak terhadap para pendidik di seluruh Indonesia? Apakah mereka mahasiswa UT atau tidak begitu? Silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Gorky. Saya kira himbauan saya adalah bahwa kita harus bisa menciptakan sistem pendidikan seluas mungkin. Karena ke depan cara generasi mendatang, cara belajar mereka itu sangat berbeda. Mereka lahir di era digital, milenial begitu ya, dan sensitivitas mereka terhadap how to learn sesuatu itu pasti sudah berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memfasilitasi mereka supaya bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Karena kalau belajarnya dengan cara kita kan sudah terlewat. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menciptakan yang seperti itu sehingga proses learning yang dialami oleh anak-anak generasi penerus kita itu bisa jauh lebih sesuai dengan konteks kalau istilah Prof. Tian tadi itu. Gitu, Prof. Gorky. Ya. Selain GetLab tadi, apalagi yang bisa dimanfaatkan oleh para pendidik di seluruh Nusantara? Oh iya, Prof. Gorky. Di sini salah satu pembicara kita kan ada Pak Obed ya. Pak Obed itu dari Microsoft Indonesia, kawan kita sudah lama lah gitu ya. Nah, Microsoft punya program, FKIP punya keinginan dan punya program juga sebetulnya. Kita kawinkan. Nah, hasil perkawinannya itu namanya GPIP. Nah, jadi guru penggerak inovasi pembelajaran. Nah, kenapa kok pakai guru penggerak juga? GPIP. GPIP singkatannya betul. Nah, ini tentu kalau mungkin masyarakat bisa melihat presentasinya Mas Menteri ya, itu kan ada grafik target episode kelimanya Merdeka Belajar itu kan ada guru penggerak. Targetnya itu kalau dengan grafik sampai 2024 itu hanya 250.000 guru yang dilatih oleh Menteri. Itu kan masih sangat sedikit. Nah, kami ingin berkontribusi gitu untuk menggeser kurvanya itu ke agak kiri, artinya lebih cepat. Supaya Menteri itu tidak usah kita bantu langsung lah gitu tanpa harus diminta, karena kita tahu prinsipnya. Nah, prinsip itu kita garap dan kita kembangkan dalam bentuk program GPIP itu, yaitu dengan Microsoft Indonesia. Nah, bentuknya jadi intinya adalah kita mensupport kemampuan para guru untuk mengajar dengan teknologi. Nah,
untuk sementara kita masih lingkupnya mahasiswa kita, karena kan mahasiswa FKIP UT ada guru semua. Jadi tahun ini sekitar 250 kita akan jadikan guru kita itu sebagai trainer, untuk kemudian ditugaskan untuk melatih lagi sekitar 20. Jadi mudah-mudahan ini mensupport Pak Warek 3 programnya, mudah-mudahan UT bisa para mahasiswa gurunya sekitar 5.000 lah targetnya tahun ini itu bisa menjadi guru yang mengajar berbasis teknologi gitu. Jadi bukan guru gaptek, walaupun mereka ada di perbatasan di terluar gitu, ya mereka harus menjadi guru yang literate teknologi. Bahwa mereka tidak bisa karena ada infrastruktur, pasti ada cara lain gitu, Prof. Berti. Baik, terima kasih.